Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Zakia Rafida dari Biologi B 2019 dan hari ini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha yang menginspirasi. Amin ya Allah. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman kita yang satu ini, siapa namanya? Boleh. Nama Jagat Dewantara, biasa dipanggil Jagat gitu. Dari mana? Dari instansi dari IPB. Dari IPB. Nah, hari ini kita bakal nanya-nanya nih tentang usaha yang dilakukan oleh Jagat gitu ya. Mungkin boleh kali ya Gat kita ke pertanyaan pertama. Boleh, silakan. Dari bisnis yang lu jalanin tuh mulainya tuh gimana sih, sama kenapa sih lu milih bisnis gupi ini gitu? Jadi sebetulnya awal-awal mula kenapa bisa miara ikan gupi itu gara-gara kejenuhan gitu loh. Pas waktu corona ini kan dirumahkan gitu ya. Dan otomatis kayak noleh banget gitu hidup ini, gua cuman main game lah, terus ngerjain tugas gitu, kumpulin gitu. Kalau ketemu sama temen juga jarang gitu. Ya udah gue nyari kesibukan lain gitu. Dan ternyata pas gue iseng-iseng nanya gitu ke anak perikanan fakultas sebelah, apa ikan yang enak dirawat apa nih yang gampang ya gitu. Ikan gupi Gat. Nah, mulai dari situ tuh udah mulai nyari di YouTube itu tentang ikan gupi itu kayak apa aja sih, cara perawatannya, cara penanganan, terus prospek bisnisnya ke depannya kayak gimana. Dan ternyata setelah gue lakuin itu semua, gue udah ngelakuin yang namanya apa ya, riset segala macam selama 1 bulan, itu gue udah mulai ngelihat prospeknya tuh gede banget ikan gupi ini. Pertama, ikan gupi itu ikan yang sangat indah gitu. Banyak orang meminatinya gara-gara corak ekornya bagus, warnanya bagus, dan dia itu suka hidup berkelompok gitu. Jadi ketika dia berkelompok, kemudian dilihat yang bagus-bagus itu sama orang, pasti orang bakal ngelihat ada, wah ini keren banget ikan gitu. Dan emang benar kayak gitu. Dan pernah dulu sempat pas awal mula miara ikan gupi, itu masih bener-bener awal banget, beli ikan itu online di Shopee. Selama 1 minggu pertama itu setiap hari selalu ada yang mati gitu. Kenapa tuh? Selalu ada yang mati gara-gara belum tahu cara ngerawatnya gimana. Tapi setelah 1 minggu itu akhirnya mulai berani nanya macam-macam ke petani-petani lain, mampir juga sharing-sharing gitu. Dan akhirnya udah kejawab gitu. Dan ternyata air ini nih, air yang ada di sini, itu sebetulnya harus diendapin dulu pakai garam ikan gitu. Oh gitu. Kalau misalkan pas waktu awal main tuh airnya langsung aja gitu. Langsung dari baskom gitu. Iya, ya, baskom terus biasa. Dikasih air dari keran kamar mandi. Oh, itu berarti nggak cocok ya sama lingkungan hidup karena di sini kan pakai air tanah gitu ya. Air tanah itu kan ngandung logam berat kalau di sini ya. Biasanya udah tercemar gitu dari polusi, terus kadang-kadang kalau air hujan kan dari jalanan gitu kan pasti adalah bahan-bahan zat-zat yang bahayanya, entah itu logam berat atau apa, dan itu harus dinetralin dulu pakai garam ikan sama satu lagi daun ketapang. Daun ketapang tuh paling penting gitu. Itu kuncinya gitu. Dan akhirnya pas waktu mulai main ikan itu baru sekitar 3 bulan baru bisa ngejual ikan lagi gitu. Karena dia masa hidupnya selama apa ya, maksudnya ya, dari kecil sampai gedenya itu sampai siap jual tuh 3 bulan ya. Kalau misalnya boleh tahu nih, satu gupi tuh kisarannya harganya berapa sih? Oke, buat awal-awal gue dulu main ikan gupi itu gue beli indukan seharga 100.000 sepasang gitu. Dan gue jual dengan harga 100.000 juga, anak-anaknya tuh hasil breedingan gue itu laku di luar gitu. Jadi 100.000 bisa kejual. Cuman sekarang ini ikan gupi lagi turun pasarnya. Kalau kemarin kan lagi naik gara-gara corona tuh. Jadi banyak orang-orang pada mulai merah ikan gitu. Ikan gupi, ikan cupang itu naik banget, nge-hype banget. Dan sekarang nih entah lagi kenapa gitu, kayak orang-orang lagi jenuh gitu main ikan kayaknya deh. Tahu mungkin bosan atau gimana. Berarti kalau misalnya 3 bulan itu buat butuh dia sampai dijual, kira-kira ada berapa ikan sih yang bisa dijual gitu? Wah, kalau dari awal sampai sekarang sih udah nggak kehitung yang kejual berapa. Soalnya ikan gupi ini gini, dia satu pasang itu bisa 4 kali ngelahirin dalam masa hidupnya. Sekali ngelahirin itu minimal 20 ekor. Dan ikan gupi itu makin gede umurnya, makin gede badannya, itu dia semakin banyak anak yang bisa dikandung gitu. Oh gitu. Dan ikan gupi ini dia ngelahirin, dia ngelahirin bukan bertelur gitu. Jadi pas waktu dia kelahiran pertama 20 ekor, selanjutnya itu dia bakal ningkat terus 30, terus naik ke 40, terus naik ke 50. Dulu pernah sampai 90 ekor Satu kelahiran. Dan satu induk kan gitu. Mantap. Kalau misalnya boleh tahu nih, dalam melihara gupi kan pasti butuh kayak peralatan gitu-gitu kan. Terus ember-ember kayak gini tuh kira-kira makan berapa sih biaya produksinya gitu? Oke. Kalau dari alat-alat dulu ya, alat-alat dulu itu kan paling
ember, terus kemudian saringan paling penting. Jadi cuman ember Ember aja gitu. Dan ember juga ini kemarin pas waktu ke Cianjur lagi praktek lapang itu nemu serba 5.000 gitu. Oke, terus kalau misalnya ini kan ada kayak daun-daun gini nih kan, itu tuh beli atau nyari atau gimana? Kalau daun ini Daun apaan sih? ini namanya mata lele. Ini ada 2 jenis, ada 3 jenis padahal nih, mana ya? Nah ini namanya apu-apu kecil. Terus yang ini mata lele nih paling banyak, sama yang ini nih Amazon Crockbeard. Ya, Oh iya, kalau ini kebetulan karena gue suka main ke petani-petani lain gitu, jadinya gue minta aja ke mereka, nggak pernah beli gitu. Jadi koneksi juga penting ya. Iya, Biar soalnya menjalankan bisnis dalam soalnya bisnis. om-om yang mainkan gupi ini kalau udah punya sekali tanaman kayak gini, Banyak itu banget. iya bakal pengen buang aja gitu. Jadi sebetulnya kalau ngerawat ikan gupi itu kita ngerawat air, bukan ngerawat ikan. Karena terbukti pas waktu kita ngerawat airnya, ikan gupi itu bakal sehat-sehat gitu. Dan fungsi dari si tanaman ini, dia itu ngikat amoniak gitu. Amoniak ke dalam air gitu. Amoniak dalam air itu biasanya timbul gara-gara kotoran ikan gupi sama sisa pakan gitu. Sisa pakan yang mati. Biasanya kalau cacing sutra kalau misalkan dikasih ke ikan gupi tapi ternyata nggak dihabisin sama mereka, terus kediem di bawah terus mati, itu bakal jadi sumber amoniak gitu. Dan kotoran juga nih. Sebetulnya cara ngerawat ikan gupi itu ribet gitu. Dia harus disipon gitu 3 hari sekali kalau orang-orang yang rajin dan gabut gitu. Nah solusinya karena gue jarang sipon gitu, gue males juga, ya udah gue kasih tanaman air aja gitu. Dan biasanya kan kalau misalkan sipon otomatis air berkurang tuh ya, harus ditambahin juga. Sebetulnya ikan gupi itu penting buat ganti air gitu, jadi harus ada siklus pergantian air gitu. Jadi nggak bisa nih segini doang airnya, kondisinya kayak gini doang. Buat biaya produksinya paling cuma ember aja yang 5.000. Terus kalau misalnya akuarium gitu, nah akuarium ini harus fitur-fitur nyari relasi nih, soalnya nggak semua penjual akuarium itu nyediain yang harga murah gitu. Ini gue dapet murah kemarin. berapa tuh Satunya 50.000. Sama ini sih rak juga beli berarti. Rak beli, nggak mungkin kan ngambil dari tetangga ya. Iya sih benar. Mesen rak. Iya benar. Sama pakan aja sih, pakan harian tuh harus ada gitu. Nah terus kan tadi kan ini kan salah satunya tuh ada ikan yang nggak bisa dijual gitu kan. Iya. Gimana sih caranya lu tuh biar bisa ngedapetin anakan yang bagus gitu. Terus ngejaga kualitasnya itu bagus tuh gimana caranya? Oh iya. Sebetulnya gini, faktor ikan gupi bisa bagus itu ada 2. Yang pertama genetik, yang satu perawatan. Jadi kalau misalkan genetik itu ibarat kata persentase 80% lah gitu. Kalau perawatan itu 20% gitu. Jadi kalau misalkan 80% ya udah dapet kita nih, itu tinggal maksimalin 100%, tinggal di perawatan aja. Perawatannya harus 20% maksimalin kayak gitu. Terus ya berarti kita harus cari indukan yang bagus ya. Iya, Indukan itu yang gimana bagus. tuh caranya? Nah, itu caranya cari ke penjual yang udah gede gitu. Yang namanya brandingnya udah gede. Di YouTube banyak ya. Oh gitu. Ada Berarti nyari di YouTube. Enggak juga sih. Berarti kalau misalnya nentuin apa sih tadi indukan yang bagus tuh berarti dari toko yang besar gitu. Kalau misalnya dilihat secara mata gitu kelihatan nggak sih bisa banget. antara Kelihatan ikan gupi itu bagus dinilai kalau di kontes tuh dari tiga aspek. Pertama ekor, kedua bodinya. Terus bodinya kenapa? Harus berisi atau gimana? Bodinya gini, kalau misalkan ekor gede, dia pasti bakalan kayak gini berang. Kebayang nggak? Karena dia keberatan ekor gitu. Ekornya berat. Jadi ekornya ke atas. Jadi kalau bodinya gede, meskipun ekornya gede, dia bisa nahan, bisa kayak gini berangnya, stabil gitu. Iya. Kadang ada yang kayak gini, sampai ada yang nukik 90 derajat gitu. Palanya di atas, ekornya di bawah, kayak orang diri. Itu jelek banget gitu. Itu jelek. Iya. Terus satu lagi corak gitu, coraknya. Tapi corak kalau misalnya corak berarti subjektif nggak sih? Iya sih subjektif itu sebetulnya. Cuman pasti kelihatan lah gitu yang kalau bagus, yang bagus. Ya. Karena nggak semua ikan jenis gupi itu misalkan satu gupi jenis sama nih, ada gupi A, gupi B, jenisnya sama, tapi dia beda kualitas kelihatan gitu. Dia lebih mahal, dia lebih murah gitu. Oke. Terus kalau misalnya dari makanan nih dari makanan tuh gimana nih? Makanannya tuh apa aja? Terus kira-kira berapa biaya buat makannya tuh? Terus berapa kali sehari gitu-gitu? Oke. Pertama dari makanan ini masuk ke bagian perawatan tadi itu ya 20%. Terus buat makanan gue pakai jenis apa? Di sini gue pakai pakan hidup. Ini gue pakai cacing sutra gitu. Cacing sutra, kutu air sama jentik nyamuk.
Kalau misalnya cacing sutra sama apa tadi? Kutu air. Iya, itu kutu air tuh beli atau gimana Gat? Beli berarti ya? Yang beli itu cacing sutra sama kutu air. Itu kisaran berapa tuh harganya? Gue sih beli buat jumlah ikan segini masing-masing 5.000 bisa buat ini. Kalau cacing sutra 5.000 bisa tahan sampai 1 minggu karena gue ngasih dikit-dikit gitu. Soalnya banyak 5.000 dapetnya. Terus kalau kutu air itu gue bisa 2 hari sekali gitu. Terus kalau misalnya ngomongin apa namanya gupi nih Gat, Iya. kira-kira lu nargetin siapa aja sih buat pembelinya itu? Oh, pembeli ya. Pembelinya ini biasanya sih hobi ya. Oh, hobi. Karena ini kan ikan hias ya. Ikan hias itu peminatnya sih hobi gitu. Ini bukan ikan konsumsi gitu. Jadi kalau misalkan ya itu tadi om-om, biasanya orang-orang yang udah pada berkeluarga udah punya gaji sendiri, terus mereka udah pensiunan kadang-kadang, ya mereka gabut gitu. Oh, jadi orang-orang yang gabut. Iya, enggak gitu juga. Jadi orang-orang yang misalnya udah stabil ya penghasilannya, Iya. terus emang punya waktu buat ngurus kopi gitu-gitu dan sebagainya. Hobi sih terutama ya. Hobi itu dia. Terus kalau misalnya kalau hobi berarti dia masarinnya lewat mana Gat? Kalau pasar itu pertama dari Facebook, kedua dari Instagram, sama satu lagi sih di toko online all Shopee. Shopee belum mulai sih sebetulnya. Cuman kalau buat marketplace para pemula itu tuh di Shopee sama Facebook gitu. Kalau Instagram biasanya tuh harus apa ya, modal branding sih. Brandingnya tuh harus kenceng gitu. Soalnya kan Instagram nggak bisa digapai sama semua orang ya. Tahu kalau misalkan Genta Gupi tuh ada gitu. Oh ya namanya Genta Gupi ya, jangan lupa di follow. Follow guys nanti. Promosi. Genta Gupi. Iya. Perihal distribusi ini gimana tuh Gat? Kalau pengiriman ikan sih biasa aja kayak packing barang aja gitu. Kayak packing barang. Cuman ada spesial lagi. Jadi pertama si ikan gupi ini dia gampang stres kalau misalkan dia itu kena panas gitu. Jadi otomatis di dalam kardusnya harus dilapisin sama styrofoam. Terus yang kedua, ikan gupi itu mati di perjalanan biasanya gara-gara dia keracunan sama kotoran dia sendiri. Jadi solusinya kita harus puasain ikan sebelum diberangkatin supaya dia nggak buang air di dalam plastik gitu. Nggak buang air. Terus selain itu ada lagi nggak Gat perilaku yang khusus buat ngirim gupi? Gua kasih obat kuning namanya, akriflavin. Buat? Akriflavin tuh buat mencegah ikan nggak stres gitu. Oh. Iya. Terus kan tadi kan kalau misalnya gupi tuh katanya nggak bisa hidup sendiri kan? Iya. Tapi kalau misalnya dikirim sendiri bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Karena ya dia kalau misalkan dikirim sendiri kan geraknya juga nggak bisa jauh gitu. Kalau ikan gupi dikirim rame-rame gitu dalam satu plastik misalkan isinya 10 gitu. Yang ada ikan malah gini, kalau misalkan ikan gupi sakit satu itu gampang banget nular ke ikan lainnya gitu. Jadi kan ikan gupi gampang stres. Ikan gupi kalau udah stres itu dia gampang kena penyakit. Sekali kena penyakit buat ngobatin itu susah banget. Iya, jadi gimana nih Gat kendala dalam bisnis gupi itu apa sih? Oh, buat kendala sih pertama waktu ya. Kalau misalkan kayak anak muda gitu, misalkan masih SMA atau enggak masih kuliah kan kebagi gitu ya. Harus ngurus akademik, harus ngurus ikan, itu kan tanggung jawabnya enggak sekedar apa ya, bukan tanggung jawab kecil, jadi butuh komitmen yang tinggi. Itu pertama waktu, terus sama yang kedua itu modal sebetulnya. Jadi harus pinter-pinter nyari relasi sama pemain gupi lain gitu. Sering-sering main, sering-sering tanya-tanya ke mereka, ke om-om gimana pengalamannya gimana, dan bisa jadi dari situ kita bisa dapat channel yang luar biasa gitu. Kayak misalkan akuarium gitu. Biasanya dijual 85.000, gue bisa dapat 50.000. Terus kalau misalkan ada pendaftaran UMKM gitu, itu kadang-kadang suka didanain sama Pemkot, dan kemarin Depok tuh baru ngadain, dan kemarin gue daftar UMKM dan itu insya Allah didanain 3,6 juta. Wih, mantap. Dan doain aja semoga cepet cair lah ya. Ya udah, makasih nih Gat atas sharing-sharingnya Siap, buat sama-sama. bisnisnya. Semoga bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bisa dapat pasar yang bagus, modal yang banyak, terus bisa berkembang. Amin. Terima kasih kepada Jagat yang udah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.